Rumah tangga harus indah. Jika ada permasalahan harus diselesaikan. Cara menyelesaikan masalah bermacam-macam. Kalau bicara tentang tubuh kita harus sehat. Dengan menjaga kesehatan tubuh kita dan sebagainya. Akan tapi jika terjadi satu permasalahan, ada koreng harus diobati. Sehingga kadang obatnya juga tidak nyaman. Bahkan hingga suatu ketika ada yang diamputasi. Kan begitu? Harus potong. Apakah ada yang mau dari awal mau dipotong? Tidak ada yang mau. Akan tapi ternyata motong tadi untuk sebuah solusi. Begitu juga rumah tangga. Perceraian jangan jadikan solusi awal. Melahirkan normal, jangan dikit-dikit sesar. Gitu. Apa ya? Berobat yang jangan dikit-dikit potong. Dalam rumah tangga ada permasalahan, tapi selesaikan dulu permasalahan. Sehingga jika ternyata permasalahan betul-betul susah diselesaikan, berarti harus diamputasi. Yang dimaksud Abu Ghadul Halal ini bukan berarti kalau sudah memenuhi syarat lalu menjadi sesuatu yang haram, tidak. Maka bisa jadi itu adalah menjadi solusi satu-satu yang nggak ada lagi solusi itu ya perceraian. Ini biasanya laki-laki zalim itu. Laki-laki zalim bisa ngasih nafkah, seenaknya sendiri, tapi dia cinta sama istrinya, dan memang istrinya baik dan sebagainya. Di saat istrinya minta cerai, mengatakan apa? Abghadul halal ilallahi al-talaq. Paling dibencinya yang halal adalah talak. Kamu benci karena aku takut pada Allah. Ente zalim sama istri, takut pada Allah. Ini kita menemukan di alam nyata. Gayanya takut pada Allah. Ente nyeksa istrimu setiap hari. Zalim gak nafkah. Bahasanya apa? Nggak mau mencerai saya. Sampai kapanpun. Astagfirullah. Astagfirullah. Saya nggak mau cerai pokoknya. Ustaz Kiai. Nggak mau cerai. Saya takut dimurkai Allah. Ente zalim sama istri ente. Memahami trik untuk kepentingan pribadinya. Bisa jadi wajib kau mencerai dia. Karena apa? Ente zalim terus. Kalau begitu. Sementara istrimu juga nggak kuat dan sebagainya. Artinya perceraian itu bisa jadi menjadi sesuatu keharusan dalam menyelesaikan problem. Bukan pernikahan seumur hidup hanya sekali, tidak ada perceraian sampai mati. Ya, enggak. Dalam Islam adalah adil. Tidak bisa dipaksakan. Suami istri yang ternyata tidak bisa bertemu hati, bertemu komunikasi, bertemu pikir, nggak bisa ketemu, problem terus, maka bisa. Dan bahasa Nabi adalah dia akan dapatkan yang terbaik, dia akan dapat yang terbaik, sama-sama. Ya, seperti itu. Akan tapi, untuk sampai kepada perceraian itu harus proses dong, jangan dikit-dikit cerai. Permasalahan dikit langsung cerai. Jadi cerai itu ada di dalam Islam untuk sebuah solusi, sebuah permasalahan. Sampai cerai itu oleh Allah, oleh Islam dijadikan 3. Pertama, kedua untuk belajar. Jadi seorang suami mencerai istrinya di perceraian pertama untuk belajar. Bagaimana masing-masing enak atau tidak enak, bagaimana untuk mencoba. Kemudian apa sih permasalahannya kemarin yang sampai kita ribut hingga harus cerai, itu harus dipelajari. Makanya para kiai, tolong para ustadz, kalau Anda ingin mengajari rujuk siapapun, itu dipelajari dulu permasalahannya apa. Kalau permasalahan sama belum diselesaikan, rujuk besok cerai lagi. Permasalahannya apa? Permasalahan ekonomi, oh bukan ekonomi, permasalahan tamak. Ada orang ekonomi kurang, hidup indah kok. Jadi kalau permasalahan ekonomi, belum apa-apa, sudah rujuk, belum selesai ekonomi, tetap saja, akan tapi dirubah hatinya. Biasa nerima pasangannya, apa ala kadarnya. Jadi seperti itu. Jadi rujuk sendiri itu adalah kesempatan setelah berbenah, dikasih 3 kali suci, 3 bulan lebih untuk berpikir. Sebelum berakhirnya 3 bulan, rujuk kembali, tidak pakai saksi. Pokoknya wahai istriku, aku kembalikan kamu kepada rengkuhanku. Selesai. Aku rujuk deh, selesai. 1, 2. Kalau sudah cerai 3, ini keterlaluan berarti. Apa suaminya keterlaluan atau istrinya keterlaluan? Karena sudah belajar 3 kali ya tidak cukup tak? Nah, seperti itu. Jadi perceraian itu adalah untuk sebuah solusi. Tapi jangan dikit-dikit perceraian. Dan alhamdulillahnya kasih sayang Allah, hak cerai itu diberikan oleh Allah kepada suami. Suami itu aslinya Anda sebagai seorang suami itu artinya bisa menjaga. Cerai bukan gampang Anda lempar. Makanya kalau suami gampang mencerai itu sudah kayak perempuan. Lah perempuan itu adalah kalau sedikit punya masalah pengen cerai. Karena memang beliau lembut.
lembut itu sensitif. Lemah itu beban dikit kayak berat. Dia tuh lembut. Jadi kalau punya permasalahan dia tuh karena keindahan yang bagi seorang wanita indah betul. Di saat ada permasalahan, bisa saja. Padahal kalau sudah cerai jadi bingung juga. Atau mungkin karena ungkapannya saja. Maka kami ingatkan para suami, Anda harus paham dengan bahasa perempuan. Wanita itu kadang-kadang di saat punya masalah dengan suaminya langsung cerai, cerai. Itu sebetulnya kalau kita cermati dengan serius, itu antara kalimat dengan hati itu beda. Makanya fahamilah bahasa isyarat lesan itu. Di balik kalimat terucap ada suatu. Jadi kalau istri ngomong, "Bang, cerai saja." Maksudnya bukan cerai. Suami harus paham. Maksudnya apa? "Bang, yuk berubah." Gitu loh. Cuman kalimatnya cerai. Cuman karena wanita lemah, lembut, maka ungkapannya cerai. Suatu aja. Ini kenyataannya. Ada seorang perempuan tuh marah dengan suami saya begini, Bu, ya Allah, suami saya gini-gini sudah nggak mau ini, sudah saya pengen nggak kuat saya gini-gini. Saya minta cerai, dia nggak mau minta cerai. Saya ngomong cerita setengah jam. Oke, bismillah. Bu, saya boleh minta nomor teleponnya? Ada, Bu ya. Bu ngapain? Bu ya hanya akan ngomong ke dia agar cerai sekarang. Bu ya, bukan gitu maksud saya. Dari tadi pengen cerai, bukan? Nah kan, malah di saat ngomong tenang dengan saya, nggak mau cerai sebetulnya. Dia nggak mau. Dan ini, jadi maksud kami, hai kaum pria, Anda jangan gampang terpengaruh dengan kalimat istri seorang wanita yang lembut itu, mereka minta cerai. Dan hei wanita, hati-hati, Anda juga jangan minta cerai, jangan-jangan suami Anda bebel, langsung dicerai, bubarlah pernikahan. Ya, solusi komunikasi, jangan dikit-dikit perceraian. Ya. Kemudian cerai kan bermacam-macam. Intinya perceraian itu kalau sudah pada waktunya juga halal. Ada cerai yang haram, nggak ada apa-apa, cerai, main. Ada laki-laki hanya pengen, naudzubillah, pengen juga mencicipi atau apa sahabat, dawak, main-main lah perempuan, cerai semuanya nggak sebab. Pernikahan bukan untuk main-main. Harus menikah niatnya harus selamanya. Cuman kalau terjadi permasalahan, dan kadang ada perceraian tidak harus selalu ada masalah kok. Dan kita menemukan di alam nyata ini, orang bercerai bukan karena masalah. Dan setelah bercerai pun nggak boleh permusuhan. Makanya dalam Islam, imsak bima'ruf. Jadikan istrimu di bawah naunganmu aman. Kalau ternyata dia nggak bisa, lepaslah bi ihsan. Imsak bima'ruf, tasrih bi ihsan, lepas dengan kelembutan, lembut. Mencerai pun baik. Sampai dalam Islam perceraian pun harus dengan baik. Sehingga sebagian ulama mengatakan wajib, mazhab kita mengatakan dianjurkan adanya mut'ah. Mut'ah itu apa? Obat hati, obat oles, hadiah yang diberikan pada seorang suami kepada istri yang dicerai. Bisa saja rumah boleh, mobil boleh. Nah, sekarang enggak, tuntut-tuntutan, sengketa, hantam-hantaman, berantem sampai anak jadikan musuh. Seorang suami memberikan mut'ah. Mati'uhunna maksudnya apa? Berikan apa saja. Barangkali malah dimodali, wahai mantan istriku, kita sudah berpisah. Tapi kita punya Allah yang bisa menyatukan hati kita karena Allah, bukan kita urusan syahwat lagi. Maka ini saya kasih bekal. Harapanku adalah dengan bekal ini kau segera menikah. Wah, kalau betul saya carikan deh pasangannya. Begitu, jadi jangan permusuhan dong. Makanya tidak ada dalam Islam istilah broken home itu ada apa? Karena perceraian. Yang percaya broken home tidak kenal Allah berarti. Kenapa perpisahan harus berantem? Bermusuhan. Sehingga gap-gapan. Istri merasa bermusuhan dengan mantan istri, merasa bermusuhan dengan mantan suami. Giliran anak bersama dia diajak diracuni agar benci dengan bapaknya. Tahu enggak ayahmu dulu? Mulai dari awal menikah sama mama begini. Sampai perceraian hari ini. Maka tolong, jangan ke ayahmu ya. Jangan ke ayahmu. Giliran ketemu ayah juga begitu. Umikmu begitu. Akhirnya bingung. Karena ibunya menyebut ayahnya adalah kambing. Ayahnya menyebut ibunya kucing. Akhirnya bapakku kambing, ibu kucing. Jadi, maka dalam Islam, biarpun terjadi perceraian. Bahkan seandainya, kan disebutkan kemarin. Istri dicerai dengan halus, seolah-olah tidak ada sebab. Cuman karena seorang suami yang bijak. Karena permasalahan sangat pribadi banget. Yang tidak bisa disebutkan. Dicerai. Atau mohon maaf disebutkan. Kalau menemukan istrinya adalah perkok dalam zina dan sebagainya.
Nggak usah diobral, cukup. Kalau Anda tidak mampu mendidiknya, cukup Anda lepas dengan halus. Nggak usah dicaci maki, diolok. Islam mengajarkan keindahan. Sampai perceraian pun ada untuk keindahan loh ya. Nah, seperti itu. Afwan Bu ya, di dalam perceraian kadang seorang dalam keadaan emosi yang tinggi sehingga bercerai dengan mengucapkan lafaz saya cerai kamu 3 kali di satu kali majelis. Apakah itu hukumnya menjadi 1 atau menjadi 3 Bu ya? Jumhur ulama 4 madhab mengatakan cerai dengan seperti itu akan jatuh 3 di satu majelis. Ya, jatuh 3 satu majelis. Biarpun di sana ada pendapat itu adalah bukan dari 4 madhab juga. Hanya diangkat oleh orang yang di abad ke-8 pendapat itu, yang justru pendapat itu kadang sering dihadirkan. Cerai 3 di satu majelis dihitung 1. Tapi kami hanya kembali kepada 4 madhab. Bahwasanya mengatakan cerai 3 di satu majelis akan jadi 3, jatuh 3. Seperti itu. Intinya semuanya harus waspada, hati-hati. Anda jangan main cerai dan cerai dan cerai. Kalau Anda seorang laki-laki dikit-dikit main cerai, Anda tidak punya kelebihan. Masa permasalahan harus diselesaikan dengan bercerai? Bahkan naudzubillah, seorang suami yang nggak bisa punya daya rayu, lihat kalau pengen menundukkan istrinya diancam cerai. Ini kan bodoh banget. Masa bikin senyum istri aja susah, nundukkan hati aja pakai cerai. Anda ini laki-laki model apa? Laki-laki harus pandai merayu dong, pandai menggoda. Masa nundukkan istri harus pakai, awas ya, kalau nggak aku cerai loh ya. Subhanallah. Dan Anda ini perempuan apa? Untuk melakukan kebaikan saja pakai ancaman dari suami, ini bagaimana? Ini kami ingin membangun semuanya harus indah. Kalau suami berkata begini, dengarlah, patuhilah ya. Selagi bukan sesuatu yang haram dan tidak merugikan, jalankan. Selesai. Agar indah. Terus pakai ancaman-ancaman. Ya, seperti itu. Kemudian, benarkah ada istilah talak goib ya? Terjadi ketika suami yang menghilang, meninggalkan istrinya bertahun-tahun tanpa ada kabar. Kemudian istrinya mengajukan cerai ke mahkamah. Seorang istri sampai kapanpun, selagi suami belum mati, kemudian dia belum cerai, maka dia adalah masih status istri. Seperti itu. Belum ada berita kematiannya. Selagi tidak ada berita kematian, masih mungkin hidup. Akan tapi, jika ternyata suami nggak ada berita, bertahun-tahun, bagaimana? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Kami hadirkan pendapat yang memang berat. Sehingga para ulama pun mencari solusi dengan memahami kembali pendapat-pendapat ulama, lalu dihadirkan yang paling mudah. Contoh dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Kita jujur mazhab Syafi'i. Kalau ada seorang istri kehilangan suami dan tidak ada kabarnya, selagi tidak ada kabar hidup, kalau hidup kan bisa diminta untuk mencerai dan sebagainya. Nggak ada kabar hidupnya. Nggak ada kabar matinya. Maka seorang perempuan ini tidak bisa menikah lagi. Tidak bisa dianggap cerai kecuali sudah diperkirakan suaminya itu meninggal. Nah, untuk memperkirakan suami meninggal adalah ya usia. Artinya, kalau sudah suaminya diperkirakan usia 70 tahunan, baru nanti mahkamah memutuskan perempuan boleh menikah. Coba bayangkan. Kalau suaminya sudah umur 70 berarti kan sudah nenek-nenek. Kapan nikahnya? Ini ada dalam bahasan fikih. Coba. Masa? Akan kasihan. 17 tahun menikah. Suaminya umur 20. Baru istri umur 22 tahun. Suami kan 25. Nggak tahu di mana hilang kisahnya. Nggak ada berita. Subhanallah. Bisa saja kena musibah gini, kena gempa ini mungkin. Tapi nggak ada berita. Sementara sang istri juga bergolak syahwat dan sebagainya, rindu pada seorang laki-laki, suaminya nggak ada kabar dan sebagainya. Ngajukan ke mahkamah, lalu apa? Nunggu suamimu kalau sudah diperkirakan mati. Berarti berapa? 40 tahun lagi. Loh, ini kita tidak boleh mengejek pendapat ulama juga. Karena apa? Kok idenya sederhana mazhab Syafi'i. Selagi belum ada bukti cerai, berarti dia masih selagi belum ada bukti mati, masih istri, susah. Akan tapi di sana ada madhab-madhab lain. Bahwa itu yang paling tampak kalau kita kembali ke Yaman Utara, ada Hadawiyah, itu adalah pengikut Imam Zaid bin Ali, dan ternyata ada madhab ahli sunnah wal jamaah dari
dari pendapat, biarpun pendapat itu adalah bukan dikukuhkan tapi ternyata bisa dihadirkan, maka yang demikian itu dikembalikan kepada hakim untuk memutuskannya. Maka yang memutuskan adalah hakim. Cuman biasanya ada ukurannya, paling tidak jangan kurang dari 2 tahun dan sebagainya. Setelah 2 tahun, bahkan ada yang mengatakan 6 bulan sudah selesai, karena kisah Sayyidina Umar bin Khattab kan 4 bulan sampai 6 bulan. Seorang perempuan tidak akan sabar jauh dari suaminya berapa? Jika tidak ada kabar dan sebagainya misalnya. Cuman ada sebagian mengatakan ada sampai 2 tahun. Intinya itu ijtihadnya apa? Hakim. Karena tidak ada nasnya. Hakim yang memutuskan dan mempelajari, kemudian memutuskan menganggap cerai, selesai. Seperti itu. Hakim syar'i tentunya. Ya, mengerti ilmu. Ngerti. Ada solusinya. Jangan sampai nunggu diperkirakan suaminya meninggal. Waduh, nunggu nenek-nenek. Masa nenek-nenek menikah lagi? Sekarang saya hajatnya sekarang. Masa nunggu 40 tahun lagi? Ini adalah pembahasan fikih yang pindah. Jadi fikih itu adalah ulama itu biarpun sebetulnya secara zahir ini enggak, tapi kan ada rambunya, rumusnya. Sehingga mereka patuh dengan apa yang mereka fahami, enggak ngada-ngada. Ternyata di sana ada pendapat lain juga dari nukil dari mazhab lain seperti Maliki, ada pendapat di dalamnya. Tentunya ada pendapat-pendapat dalam mazhab Syafi'i sendiri tidak satu kata. Baik. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.